Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi AGPAI. Nah, aplikasi AGPAI ada 5. Yang pertama KTA AGPAI, yang kedua RPP Digital, yang ketiga penilaian digital, yang keempat siswa PAI, dan yang kelima modul digital. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi modul digital. Yuk kita simak videonya. Karena sebelumnya saya sudah login, jadi kita logout dulu ya guys. Nah, ini tampilan luar dari modul AGPAI. Caranya kita masuk adalah dengan memasukkan email yang sudah kita pakai untuk mendaftar KTA AGPAI. Di sini saya pakai email saya ya. Kemudian masukkan password. Kemudian klik masuk. Nah, ini tampilannya. Nah, setelah masuk, di situ ada pilihan TK, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK. Karena saya mengajar di SD, maka saya pilih SD. Nah, setelah terbuka, di sini ada banyak modul yang sudah dibuat oleh guru-guru agama Islam yang lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, karena modul di sini tidak berurutan, maka untuk memudahkan pencarian, maka kita bisa klik kolom cari modul. Untuk contoh, kita mencari modul yang berhubungan tentang puasa. Mohon bersabar ya. Pada kolom pilih kelas, saya akan memilih kelas 6. Maaf ya teman-teman, maksud saya akan memilih kolom kelas 5. Nah, di sini sudah muncul beberapa modul yang berkaitan dengan judul puasa yang ada di kelas 5. Nah, di sini kita bisa membuka dan membaca modul yang telah dibuat oleh guru agama Islam yang berkaitan dengan judul puasa. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan dari modul. Modul ini membahas tentang puasa Ramadan. Nah, kita bisa mengklik baca modul. Nah, di sini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah subbab pengertian puasa, kedua syarat wajib puasa, dan ketiga rukun puasa. Subbab pertama pengertian puasa, yang kedua syarat wajib puasa, dan yang ketiga rukun dan sunnah puasa. Kita bisa melihat penjelasan tiap-tiap subbab di subbab yang sudah kita pilih. Itu tadi penjelasan singkat tentang modul pembelajaran dan subbab. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat modul pembelajaran karya kita sendiri. Di situ teman-teman bisa melihat tanda tambah. Nah, bisa kita klik. Kemudian di situ ada tertulis sampul buku modul, pilih sampul, judul, kelas, mata pelajaran, dan ringkasan serta daftar isi. Nah, kali ini saya akan membuat modul yang berjudul Bersih Itu Sehat. Di sini saya akan pilih kelas 1. Kemudian kita tulis mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian di kolom ringkasan, teman-teman bisa menulis inti dari judul pelajaran yang telah kita pilih untuk dijadikan modul pembelajaran. Baiklah, setelah itu tidak hanya sampai di situ saja ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada tulisan tambah subbab 1 subbab. Nah, pada subbab ini kita akan menulis materi yang berhubungan tentang judul yang akan kita bahas. Di sini teman-teman bebas bisa memilih beberapa subbab yang akan teman-teman ambil. Nah, di sini saya akan menulis subbab pertama, yaitu pengertian bersuci. Untuk menambah subbab, teman-teman bisa klik tambah subbab. Di sini saya akan menambah subbab 2 yang berjudul macam-macam bersuci.
saya akan menambah lagi subbab yang ketiga yang berjudul Tata Cara Bersuci. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Gampang kok, yang penting kita mau belajar. Nah, untuk mengisi subbab yang telah kita pilih tadi, kita bisa mengklik tanda pensil, kemudian ada kolom isi subbab. Nah, di sini teman-teman bisa menulis materi yang berhubungan tentang subbab yang telah teman-teman tulis. Untuk subbab selanjutnya, teman-teman bisa mengulangi apa yang sudah teman-teman kerjakan di subbab pertama. Setelah selesai mengisi subbab dengan materi, kita akan memilih sampul buku modul yang akan kita gunakan sebagai sampul modul pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian kita bisa pilih sampul. Nah, di situ akan terlihat beberapa template atau sampul modul yang bisa kita gunakan sebagai sampul modul yang sudah kita buat. Di sini saya akan memilih template dengan judul Coco Milk. Teman-teman bisa memilih template sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita bisa melihat judul yang ada di template tersebut masih berhamburan. Nah, di sini kita akan merapikannya ya teman-teman. Nah, cara merapikannya dengan cara memilih kalimat yang akan kita edit. Kemudian kita juga bebas memilih ukuran teks sesuai dengan selera kita. Kita juga bebas memilih jenis font yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Untuk warna tulisan, kita juga bisa merubah sesuai dengan warna yang kita suka. Nah, apabila teman-teman merasa sudah rapi, maka teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah kita membuat sampul buku modul, kita bisa memeriksa kembali modul yang sudah kita buat. Apakah ada yang masih ingin diperbaiki atau kiranya cukup. Apabila kita merasa sudah cukup, maka kita bisa mempublikasi modul pembelajaran yang kita buat dengan cara memilih tombol publish yang ada di ujung sebelah kanan. Kemudian akan muncul kalimat modul akan disimpan dan dipublikasi untuk semua orang. Apabila sudah muncul pemberitahuan berhasil menerbitkan modul, berarti modul yang kita buat berhasil dipublikasi untuk semua orang. Di situ kita bisa melihat modul terbaru. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa modul yang sudah kita buat sudah berhasil dipublikasi. Gampang kan teman-teman caranya? Jadi teman-teman harus mencobanya di rumah ya. Kemudian saya akan membuka akun saya. Di sini kita melihat modul-modul yang sudah saya buat. Saya sudah berhasil membuat 5 modul. Pokoknya teman-teman harus mencoba ya di rumah. Dijamin seru dan gak akan bosan. Karena apabila kita sudah berhasil membuat satu modul, pasti ada rasa ingin tambah untuk membuat lagi dan lagi. Karena kita sebagai seorang guru harus mengupgrade ilmu kita untuk bisa lebih maksimal mengajarkan pengetahuan untuk anak-anak kita di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.